Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf untuk pertemuan kali ini kami gantikan dengan video penjelasan. Karena kami tidak ingin mengambil waktu kalian lah. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai HTTP dan DNS. Oke, langsung ke materinya. Jadi, apa sih itu HTTP? HTTP itu kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol aplikasi untuk mengirimkan, menggabungkan sistem informasi hypermedia. Nah, jadi tujuan HTTP ini agar alamat IP server dapat diakses melalui web browser. Contohnya itu seperti Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Jadi servernya itu bisa diakses melalui web tersebut. Akan tetapi, HTTP ini ada kelemahannya, yaitu untuk alamatnya masih menggunakan IP server itu sendiri, yaitu contohnya seperti 172.168.10.1 dan lain sebagainya. Itu akan mengakibatkan kita sering lupa gitu dengan IP server kita sendiri. Nah, maka dari itu dihadirkannya itu DNS server, yaitu server yang dapat melayani permintaan dari klien untuk mengetahui alamat yang digunakan oleh sebuah domain. Nah, jadi kan untuk HTTP tadi, untuk alamatnya masih menggunakan alamat IP. Nah, fungsi DNS ini dia membungkus alamat tersebut menjadi domain. Nah, contohnya itu seperti facebook.com, kemudian WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk DNS ini tujuannya itu agar kita ketika mengakses server itu tidak harus eh, mengingat alamat IP karena sudah menggunakan domain dan mudah diingat. Oke, kita langsung ke praktiknya. Langsung buka Cisco. Oke, kita buka Cisco. Nah, jika Cisco kalian muncul diminta untuk login, itu kalian matikan saja koneksi internetnya di aplikasi Cisco-nya. Untuk caranya, kalian pergi ke search, kemudian cari Windows Defender Firewall ini, kemudian diklik, kemudian pilih yang Outbound Rules. Yang ini, klik, kemudian pilih yang New Rule, klik Next. Nah, kemudian untuk path-nya, kalian cari tuh untuk aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya taruh di desktop, kemudian pilih Cisco Packet Tracer. Kemudian klik OK, Next. Nah, ini pilih Block the Connection. Next, next. Kemudian kalian bisa kasih nama Cisco versi 9.6. Untuk namanya ini bebas sesuaiin eh, dengan aplikasinya kalau bisa agar mudah mencarinya. Kemudian klik finish. Nah, maka akan muncul di sini di outbound rules. Jika kalian ingin mengaktifkan kembali internetnya, kalian tinggal klik delete ini. Seperti itu. Oke, coba kita buka lagi. Apakah masih meminta untuk login? Nah, sekarang sudah tidak meminta lagi. Oke, langsung kita ke praktikumnya, yaitu siapkan 3 PC
Untuk PC-nya ini bebas sesuaiin dengan kemauan kalian. Minimal itu ada satu PC. Kemudian pilih switch dan servernya. Oke, kita namain servernya server HTTP. Oke, kemudian kita hubungkan. Nah, untuk menghubungkannya, kalian bisa menggunakan kabel strike atau menggunakan kabel otomatis ini. Jadi kalian eh, otomatis ini akan menyesuaikan kabelnya gitu. Jadi lebih gampang lah. Nah, setelah udah saling terhubung, kita langsung konfigurasi ke servernya, server HTTP-nya. Caranya klik pada server, kemudian klik desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, di sini kita masukkan alamat IP-nya seumpama 192.168.1.2. Nah, kemudian subnet masknya ini biarin default karena ini cuma contoh. Oke, setelah itu kita konfigurasi pada PC-nya juga. Nah, di sini untuk IPv6 nol itu IP-nya itu 192.168.1.3. Nah, kenapa titik 3? Karena untuk IP 2-nya tadi digunakan oleh server, kemudian eh, IP satunya itu digunakan oleh gateway ini sendiri. Jadi dia dimulai dari angka 3. Seterusnya itu untuk PC 1 dan 2 sama. 3, 4, 4, 5. Nah, setelah untuk PC-nya udah dikonfigurasi untuk IP-nya, kemudian kita pergi lagi ke server. Pilih yang service ini. Kemudian pilih HTTP. Nah, di sini juga kalian untuk konfigurasi DHCP dan lain sebagainya itu bisa menggunakan GUI tanpa menggunakan CLI. Tetapi saya sarankan itu menggunakan CLI karena kan software jaringan itu tidak hanya cuma Cisco ya, banyak sekali seperti Mikrotik dan lain sebagainya. Untuk jika kalian paham CLI-nya itu untuk konfigurasi di software lain itu akan lebih gampang dibandingkan kalian menggunakan GUI karena tampilan software kan beda-beda. Jadi saya sarankan menggunakan CLI seperti itu. Oke, kita pergi ke HTTP. Kemudian ini untuk HTTP-nya klik on. Pilih yang on ini. Kemudian di sini kita bisa melakukan edit pada indeks HTML-nya. Di sini klik edit. Nah, di sini kalian bisa tuh edit-edit untuk tampilan servernya seperti apa. Di sini saya hanya ingin mengganti teks saja. Contohnya itu selamat datang di praktikum komika. Nah, setelah udah diedit, kemudian klik simpan. Klik yes. Nah, sekarang kita coba ping antara server ke PC. Nah, ini udah saling terhubung.
Oke, coba kita lihat simulasinya seperti apa cara server bekerja. Nah, di sini server mengirim alamat IP-nya ke switch, switch kemudian membagi tuh alamat IP-nya tuh kemana. Ternyata dia meminta ke PC 0, kemudian dikirimlah ke PC 0. Nah, ntar ke PC 0 ini dia balik lagi ke switch. Nah, switch ini akan ngembalik ke balik lagi ke servernya. Kemudian nih sudah down seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba tes apakah servernya emang benar-benar terhubung. Caranya itu klik klien, bebas, terserah kalian klik yang mana kliennya. Kemudian kita pergi ke web browser. Nah, kita masukkan di sini URL-nya itu alamat server HTTP tadi, yaitu 192.168.1.2. Kemudian klik Go. Nah, maka akan muncul tampilan indeks HTML yang kita edit tadi. Selamat datang di praktikum Komdat. Seperti itu. Nah, di sini kan untuk HTTP itu kan alamatnya masih menggunakan alamat IP server itu sendiri. Nah, bagaimana cara agar dapat diakses URL-nya itu menggunakan domain? Nah, maka di sini kita membutuhkan namanya DNS server. Oke, caranya itu kita tambahkan server satu lagi. Ini portnya kurang karena switch-nya hanya menampung 4 port. Kita tambah ini portnya di sini. Caranya itu matikan switch-nya terlebih dahulu, kemudian tambahkan nih port. Tas. Kemudian hidupkan kembali untuk switch-nya. Oke, coba kita sambungkan. Nah, ini udah ada nih. Pilih Ethernet 6.1. Nah, selanjutnya kita konfigurasi server DNS-nya. Kita beri nama untuk DNS-nya. Klik DNS, kemudian pilih desktop, kemudian IP configuration. Nah, untuk gateway-nya itu samain 192. Nah, untuk uh, IP DNS ini kan tadi untuk 1 sampai 5 sudah digunakan ya untuk alamat IP-nya. Di sini jadi kita menggunakan 1.6. Nah, kemudian untuk DNS servernya itu menggunakan alamat IP DNS itu sendiri. Jadi itu menggunakan 1.6 juga. Oke, kemudian kita pergi ke service, kita setting lagi indeks HTML-nya. Hmm, contoh DNS. Dan klik simpan. Ini di offin terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke DNS ini. Kemudian klik on. Nah, di sini kita bisa berikan nama pada domain kita. Seumpama contohnya komdat.com. Untuk tipenya ini dibiarin. Kemudian addressnya yaitu alamat DNS-nya. Nah, setelah itu klik add. Nah, di sini sudah menambahkan untuk DNS servernya. Oke, kemudian kita konfigurasi semua kliennya, semua perangkat, yaitu memasukkan alamat DNS servernya. Ini 1.6.
Oke, jika udah semua, kita coba eh, ping tuh antara server ke server dan server ini ke klien. Apa sukses atau pilot? Oke, coba kita. Nah, ini udah sukses. Kemudian kita coba pingkan ke server, ke klien. Ini sukses. Coba kita semua. Nah, ini sukses semua. Coba kita lihat simulasinya seperti apa. Nah, ini untuk simulasinya seperti ini. DNS server mengirimkan alamat IP-nya, kemudian dia mengirimkan lagi IP tersebut ke setiap klien seperti itu agar dapat server ini diakses melalui klien-klien ini melalui web browser seperti itu. Oke, coba kita tes apa beneran bisa diakses melalui klien menggunakan domain. Oke, kita coba tadi PC 0 udah, coba kita PC 1. Pergi ke web browser, kemudian masukkan domain yang kita buat, yaitu comdat.com. Kemudian klik. Nah, di sini untuk web browsernya, alamatnya sudah menggunakan alamat domain, tidak menggunakan alamat IP server itu sendiri. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, jadi aman lah ya. Tapi untuk materinya itu tinggal satu dan selanjutnya itu untuk UAP-nya kalian akan diberikan project seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.